Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih, saya ingin share kepada kita tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, saya percaya sekali banyak orang berpikir hal yang pertama yang Allah lakukan bagi kita. Hal yang pertama yang Allah lakukan bagi kita, banyak orang berpikir menuntut kita supaya kita menjadi kudus, supaya dia tinggal dalam diri kita. Atau banyak orang berpikir juga, hal yang pertama-tama sekali Allah minta daripada kita, bagaimana supaya kita menyucikan diri kita, sehingga dia bisa berkenan kepada kita. Sehingga waktu saat kita berkenan kepada dia, maka kita menjadi layak, menjadi anak-anak Allah. Nah saudaraku yang kekasih, justru sebaliknya yang terjadi. Allah tidak pernah menuntut Anda untuk menyucikan diri Anda, supaya Anda menjadi anak-anak Allah. Allah tidak pernah menuntut Anda supaya Anda menguduskan diri Anda, supaya Anda menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, seolah-olah Anda melakukan segala sesuatu untuk memperoleh status sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, coba renungkan, apakah mungkin dengan segala upaya kita, dengan segala perbuatan kita, dengan segala apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memperoleh suatu hadiah yang luar biasa besar, yaitu sebagai anak-anak Allah? Apakah mungkin, saudaraku yang kekasih? Saudaraku, nggak mungkin. Karena untuk menjadi anak-anak Allah, Anda dan saya harus benar-benar menjadi sekualitas seperti Allah sendiri, saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, hal yang pertama sekali yang Anda lakukan bagi kita yang percaya adalah mengubahkan status kita, yaitu menjadi anak-anak Allah. Anda dan saya ketiga kali percaya kepada Yesus, ketiga kali Anda lahir baru, Anda dan saya perlu mengetahui bahwa pada saat itu juga Anda dan saya dirubahkan statusnya. Dirubahkan statusnya dari orang-orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Nah saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Firman Tuhan berkata, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang menerima Yesus, orang yang mengundang Yesus. Berapa tahun pun Anda telah mengundang Yesus? Mungkin berapa bulan pun Anda telah mengundang Yesus? Perhatikanlah, ketiga kali Anda telah menerima Yesus, sebenarnya status kita telah berubah menjadi anak-anak Allah. Nah saudaraku yang kekasih, saat kita menjadi anak-anak Allah, sering sekali kita banyak mendengar istilah anak-anak Allah di mana-mana. Siapa lu anak-anak Allah? Sehingga istilah anak-anak Allah yang begitu sering kita kumandangkan, kita perdengarkan, kita kehilangan makna, kehilangan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Nah saudaraku, hal yang pertama yang saya katakan adalah status Anda diubahkan. Saat orang percaya kepada Yesus, status Anda diubahkan menjadi anak-anak Allah. Ini penting sekali. Ketiga kali kita mengetahui status kita, maka sebenarnya kelakuan kita akan dipengaruhi oleh status di mana kita ada. Kelakuan kita, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sangat ditentukan oleh status di mana kita ada. Tapi kalau Anda nggak menyadarin status Anda, kalau Anda lupa status Anda, maka di situ status yang Anda dan saya miliki nggak berkuasa. Contoh, saudaraku yang kasih, kalau Anda seorang bupati, namun Anda tidak menyadarin Anda seorang bupati, saudaraku, maka ketiga kali Anda masuk ke kantor Anda pamit kepada security Anda. Mohon izin Pak, bolehkah saya masuk ke kantor ini? Security Anda akan berkata, siap Pak. Karena security Anda tahu bahwa Anda adalah pemegang kuasa di kantor tersebut. Tapi sayangnya, Anda sebagai seorang bupati tidak menyadarin kalau Anda seorang bupati. Makanya itu mempengaruhi attitude Anda, kelakuan Anda. Tapi sekiranya Anda menyadarin status Anda, kalau Anda adalah bupati saat itu, pasti Anda nggak seperti demikian. Anda mungkin akan menghormatin security itu, tapi Anda tahu bahwa Anda punya otoritas di situ. Nah saudaraku yang kasih, itulah sebabnya penting sekali setiap kita menyadarin bahwa status Anda dan saya, itulah yang pertama-tama Tuhan ubahkan. Dan status itu nggak pernah berubah.
Anda dan saya adalah tetap anak-anak Allah. Kenapa Anda dan saya tetap menjadi anak-anak Allah, saudaraku ini? Karena sudah dimeteraikan dengan darahnya yang kudus. Meterai itu tidak dapat diganggu gugat oleh kuasa apapun. Itulah status Anda dan saya sebagai anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi bahwa ada banyak orang melupakan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah, lawannya, lawan kata, lawan posisi sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang berdosa. Dan itu seperti dua kutub yang berbeda. Itu seperti gelap dengan terang. Kedua hal tersebut tidak bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, saudaraku yang kekasih, begitu juga dengan status Anda dan saya. Ketiga kali Anda menerima Yesus, sebenarnya Anda dan saya adalah saat itu juga telah menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Dan Anda dan saya bukan lagi orang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan dengan ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi anak-anak Allah? Ini penting sekali, saudaraku yang kekasih. Bagaimana mungkin kita bisa menerima anugerah yang luar biasa besar itu, yang segala usaha, segala upaya kita gak bisa mendapatkannya, namun Yesus berikan. Nah, saudaraku, bagaimana hal itu terjadi? Karena saudaraku yang kekasih, ketiga kali Anda menerima Yesus, ketiga kali Anda percaya kepada Yesus, apakah Anda percaya bahwa kuasa darahnya menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kita? Gak ada yang tersisa. Karena kuasa darahnya jauh lebih berkuasa daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, Dia hapuskan, Dia selesaikan dengan korbannya yang sangat mahal. Itulah sebabnya, maka ketiga kali Anda percaya, sebenarnya saat itu juga kualitas kekudusan Anda bukan lagi berdasarkan kekuatan Anda, bukan lagi berdasarkan upaya Anda, tapi berdasarkan semua apa yang Yesus telah kerjakan bagi Anda. Darahnya telah menghapuskan semua dosa kita. Anda dikuduskan. Itulah sebabnya status Anda telah menjadi anak Allah. Saudaraku yang kasih, kalau Anda orang berpikir bahwa mereka harus berbuat saleh dulu supaya menjadi anak Allah, saudaraku, karena anak Allah itu adalah suatu posisi yang sangat luar biasa, salah besar. Kesalehan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memenuhi standarnya Tuhan? Nggak akan ada tingkat kesalehan yang kita lakukan, yang kita bisa raih, sehingga kita sampai kepada titik kualitas atau standarnya Tuhan. Anda pasti ingat firman Tuhan katakan, kitab Yesaya, segala kesalehan kami di hadapan-Mu Tuhan adalah seperti kain cemar. Firman Tuhan berkata, segala kesalehan kita di hadapan Tuhan seperti kain cemar. Makanya status kita sebagai anak Allah hanya terjadi karena anugerah Tuhan. Dan percaya darah Yesus telah menguduskan kita. Itu penting sekali kita percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, hal yang kedua yang terjadi ketiga kali kita tahu kita adalah anak Allah adalah sekarang ada benih Yesus dalam diri Anda dan saya. Anda dan saya adalah benihnya Kristus, saudaraku yang kekasih. Ada kehidupan Kristus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Yunani katakan Zoe. Zoe itu adalah kehidupan si pemberi hidup. Artinya, saudaraku yang kasih, ketiga kali Anda dan saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, lahir baru, kapanpun itu peristiwa yang terjadi, mungkin 7 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, sebenarnya ada kehidupan Yesus yang hidup dalam dirimu, dalam diriku, saudaraku yang kasih. Menerima kehidupan Yesus, artinya Anda dan saya sekarang adalah benih Kristus. Saudaraku, kalau benih Kristus yang ada dalam diri kita, maka otomatis percayalah, semua kehidupan Kristus termanifestasi dalam diri kita. Karena benih itu akan menentukan kehidupan apa yang akan terjadi melalui benih itu. Seperti pohon mangga, saudaraku yang kekasih. Maka semua kehidupan pohon mangga itu, baik batangnya, baik pori-porinya, daunnya, termasuk buah yang dihasilkannya, itu tergantung kepada benih yang pertama-tama ada di dalam tanaman itu, yaitu benih mangga tersebut. Karena dia benih mangga, maka tumbuh semua kehidupan mangga di situ. Nah, kalau kita tahu ada kehidupan Kristus, kehidupan Yesuslah yang tinggal dalam diri kita,
Renungkan akan hal itu, syukurin akan hal itu, percaya akan hal itu. Maka kehidupan Kristus pun mengalir dengan sendirinya, menjadi buah dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih, ucapkan syukur. Kalau Anda dan saya sekarang menjadi anak-anak Allah, itu adalah anugerah yang luar biasa besar. Itu adalah pemberian yang luar biasa besar, yang semua tenaga dan upaya kita nggak bisa raih, namun Kristus berikan kepada kita. Terima kehidupan yang baru dalam Kristus, bahwa kehidupan Yesuslah yang sekarang tinggal dalam diri kita. Renungkan itu, percaya itu, karena status Anda jelas. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati Anda, saudaraku yang kasih. Biarkan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, saudaraku yang kasih.